Tuh tersuun na lima sa tin ang udah. Dunok manyan waktu na. Ulah hijau busi salam nate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat kesehatan, begitu juga nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di halaman yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan walimatul urus daripada kedua mempelai pada hari ini. Marilah kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut, dengan kita bersama-sama mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, dengan kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua undangan walimatul urus yang hadir pada siang hari ini memperoleh rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kemudian hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sebagai tamu undangan walimatul urus, termasuk keluarga dari mempelai dan juga kedua mempelai, adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti dan meneladani petunjuk daripada Rasulullah, sehingga kita semua nanti termasuk sebagai umat Muhammad yang memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah walimatul urus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal ada ayat yang kita bacakan, surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ini selalu senantiasa diulang-ulang di dalam walimatul urus, di mana Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan sebagai tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia jadikan bagimu untuk dirimu sendiri pasangan dari jenismu. An khalaqalakum min anfusikum azwaja, baik itu pasangan suami maupun pasangan istri, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Dia menjadikan di antaramu selain daripada sakinah itu, yaitu menjadikan mawaddah wa rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian setelah itu kata Allah, la ayatin liqaumi yatafakkarun, bagi yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kedua mempelai kita pada tadi pagi telah selesai melaksanakan akad nikah dan telah resmi menjadi pasangan suami istri.
Maka oleh karena itu kita ucapkan segala syukur dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang diajarkan Islam, ketika ada kedua pasangan mempelai, suami dan istri yang baru menikah, Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan mengucapkan doa. Bukan doa dengan selamat berbahagia. Karena kalau doa selamat berbahagia belum tentu dia mendapatkan barokah. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan doa mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dengan begitulah insya Allah kita mendoakan kedua mempelai yang ada di hadapan kita pada pagi hari ini, yaitu yang bernama Arnida Siregar dan sebagai suami awal Ramadan Pohan. Mudah-mudahan insya Allah nanti selesai daripada acara tausiah ini, kita menyalami kedua mempelai dengan membacakan doa tadi, barakallah wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Begitulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan mengucapkan selamat ya, bukan dengan mengucapkan selamat berbahagia, tetapi dengan mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kedua mempelai yang telah sah resmi menjadi pasangan hari ini, mereka memperoleh keberkahan hingga nanti di hari tua mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua mempelai yang ada di hadapan kita ini, dulu mereka tidak pernah saling mengenal, bahkan mungkin tidak pernah terbayang di pikiran mereka bahwa hari ini mereka telah resmi berjodoh dan menjadi pasangan suami istri. Dan inilah maksud ayat tadi dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, bahwa ini adalah semua tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang yang mau berpikir bahwa semua ini adalah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pasangan yang hari ini telah resmi menjadi sebuah keluarga, kita doakan keluarga ini melahirkan generasi itu menjadi generasi yang menjadi qurrat ayun, menjadi generasi penyejuk mata. Dan bukan saja menjadi generasi penyejuk mata, tetapi generasi yang nanti dilahirkan adalah generasi waja'alna lil muttaqina imama, yaitu generasi yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita mendoakan semoga nantinya kedua mempelai ini dikaruniakan Allah anak keturunan yang soleh-soleha. Bukan hanya anak keturunan yang soleh-soleha, tetapi juga Allah mengaruniakan mereka keturunan yang menjadi qurrata ayun, yang menjadi penyejuk mata. Bahkan tidak hanya menjadi penyejuk mata, tetapi keturunan mereka kelak adalah keturunan yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada keturunan yang anak keturunan ini menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, tentu tidak terbayang bagaimana solehnya, bagaimana solehahnya kedua orang tua ini, sehingga mereka mampu melahirkan, mendidik generasi, yang generasi itu bukan hanya pemimpin, tetapi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sehebat apa ayah dan ibunya, sehingga bisa melahirkan anak generasi keturunan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, untuk kedua mempelai hari ini, sebagai calon daripada orang tua di masa depan, kami berpesan bahwa sebelum kalian mempunyai generasi keturunan, maka silahkan mensolehkan atau mensolehahkan diri. Jadilah suami yang soleh, jadilah istri yang soleha. Insya Allah dengan begitu barulah lahir generasi keturunan yang soleha. Karena bagaimana mungkin nanti anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh-soleha kalau ayah dan ibunya tidak adalah ayah ibu yang soleha. Maka kedua mempelai hari ini, kalau mau dan menginginkan anak keturunan yang soleh-soleha, maka syaratnya adalah mensolehkan diri dulu terlebih dahulu, baik sebagai calon ibu maupun sebagai seorang ayah. Oleh karena itu,
Nah, disinilah peran suami dan istri sangat diperlukan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-34. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihat qanitat hafizun lil ghaibi bima hafizallahu ta'ala. Ona perlu nang udah baik pengantin baru maupun pengantin baru stok lama. Jadi ison bagi kita yang menjadi suami dan istri, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi ison sebagai pengantin suami awal Ramadan pohan, jadilah sebagai pemimpin di dalam keluarga. Songoni jotong si istri. Jadi pemimpinmu inang adalah suamimu, imammu adalah suamimu, suamimulah yang nanti engkau ikuti. Jadi tarsongon na solat doon na po nang muda ate. Isolati perong do imam ni bahkan. Jadi mula salah imam harus diingatkan, harus diingatkan. Songoni jo seorang istri, mula imammu tikinai sebagai suamimu. Mungkin ia lupa, mungkin ia silap, maka istri berkewajiban untuk mengingatkan. Ketika suami pergi keluar rumah mencari nafkah, maka ingatkan seorang suami, wahai istri, bahwa jangan dia pulang ke rumah kecuali membawa rezeki yang halalan toyiban. Songoni jotong tu suami ate ulang diowan rasoki na so halal ipapangan kon tu istri niba songoni jue tukin na itu daganak niba arana wala marung menjadi darahon menjadi daging, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada daging yang tumbuh daripada yang haram, maka fannaru aulabih, maka api neraka lebih utama baginya. Maka oleh karena itu seorang suami penting untuk menjaga bagaimana agar rezeki yang dibawa ke rumah untuk menafkahi anak dan istri adalah rezeki yang halal, dan bukan cuma halal tetapi dia juga baik bagi kesehatan. Oleh karena itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam itu disebutkan oleh para ulama adalah pemimpin, pengayom, pendidik. Jadi seorang suami adalah yang mendidik seorang istri dan anak-anak. Kalau seorang suami kehilangan kepemimpinan, maka alamat rumah tangga akan dalam bencana. Imaso makanan na bahatot sanari rumah tanggon na sarsar. Asi, arana inda biswani na menjadi pemimpin. Ada baru nawa. Akhir tong memertukar si tukak pangomo, yang seharusnya istri adalah sebagai tulang rusuk menjadi tulang punggung. Maka na italak leon na murah tanggung jawab tak ayah. Ulang sia-sio. Arane idongkon Rasulullah dan idongkon para ulama, amat berdosa seorang suami yang menyia-nyiakan amanah yang Allah berikan kepadanya, baik itu tanggung jawab nafkah untuk istri dan anak-anak. Ulang kita bermain-main non. Sangat berdosa seorang suami. Tola nomor lopo kopi dah ya, tola. Ulang sampai nomor dongan nomor lopo kopi melalaikan kita daripada tanggung jawab mendidik istri dan anak-anak kita, termasuk tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah tangga. Kewajiban tadi sebagai suami. Maka seorang suami berperanlah sebagai pendidik, pengatur. Maka rumah tangga taubahnya ibarat sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan. Pandai-pandailah seorang supir atau nahkoda mengayuh kapal di tengah lautan, karena kadang-kadang bisa saja datang ombak yang besar yang akan menguji, menggoyang perahu rumah tangga.
Maka di sini diperlukan seorang suami yang tangguh, diperlukan seorang suami yang kokoh. Maka suami adalah qawwam, taobannya seperti tiang. Juga ada di damu ayah tiang. Tiang mi bagasi bawa tiang pondasi. Maka suami taobannya seperti tiang pondasi rumah, di mana tempat istri dan anak-anak bersandar dan menjadi tempat yang amat nyaman untuk mereka bernaung di bawahnya. Itulah posisi suami. Maka kalau tiang ini goyang atau roboh, maka alamat rumah tangga akan terancam dan tenggelam. Oleh karena itu, seorang suami harus mampu dan bersiap sekokoh tiang yang berdiri menopang kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, jangan lupa bahwa tugas suami adalah mendidik istri dan anak-anaknya. Maka jangan biarkan seorang istri itu keluar dari rumahnya tanpa memakai pakaian yang menutup aurat. Ulang padiar tu calon suami, bayo pulungan, bayo kohan, ulangi padiar tu kina istri keluar sian bagas, indah menutup aurat. On tanggung jawab ni ona mang dihodon. Ipaingot bagaimana agar istri itu menutup aurat dengan sempurna. Dan itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai nabi, katakanlah kepada istrimu dan istri-istri orang-orang beriman dan anak perempuanmu, hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Maka perintahkan para istri, perintahkan anak-anakmu yang perempuan untuk menutup aurat ketika mereka keluar dari dalam rumah. Ulangan tong ayah ipadiar, inang nene bagas, ipakaya pakaian ne bagasan bagas, keluar bagas, indah cocoki. Saroitana sanari, you can see. You, kamu, can, dapat, see, melihat. You can see, kamu dapat melihat. Maka na mo na iligi-ligi ala, ulang bayak ramu, berarti binato na iligi, maka na ibuka ho. Langsung oni do. Oni buka yata iligi-ligi do, han bayak rania. Dahil ben patulah mo de. Muna puram tong iligi-ligi ala, ulang pati dahon. Makanya bagi para perempuan, di dalam Islam, wajib hukumnya menutup aurat. Sebagaimana aurat di dalam sholat, begitulah aurat perempuan ketika juga keluar dari rumah. Soalnya dia ada aurat ni ada baru waktu sholat, menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ampun nomor tutup dulu deh. Soalnya mana mudah teh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki dan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di. Kenapa laki-laki dijadikan pemimpin? Karena dia telah Allah berikan kemampuan melebihkan sebagian rezeki daripada karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tanggung jawab nafkah. Apabila hilang kewajiban, hilang kemampuan seorang suami menafkahi keluarga, maka alamat rumah tangga akan terancam goncang. Maka alamat kapal akan terancam tenggelam. Maka tidak boleh ini. Kewajiban menafkahi tidak boleh berpindah dari seorang suami kepada istri. Itulah kenapa rumah tangga hari ini banyak yang kacau balau. Karena tanggung jawab menafkahi, tanggung jawab memimpin sudah berpindah. Suami membiarkan begitu saja istri berbuat semaunya tanpa lagi diperintah dan dituntun oleh suami sesuai dengan Al-Quran dan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amat berdosa seorang suami kalau dia mengabaikan tanggung jawabnya menafkahi rumah tangganya. Baik itu menyediakan tempat, baik itu menyediakan pakaian bagi istrinya, menyediakan makanan, maka ini adalah tanggung jawab seorang suami. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada yang berikutnya. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasolihat", maka wanita yang soleha, istri yang soleha, ada berapa kriteria?
fasolihat, qonitat. Maka wanita yang soleha ialah wanita yang dia qonitat. Songon dia menedokkan wanita na soleha nang udah. Dedokkan wanita yang soleha ialah qonitat. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai kepada pengantin wanita, kalau mau menjadi istri yang solihah, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dia taat kepada Allah, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala suruh yang perintahkan ni Allah ilaksanakan, termasuk may manutup aurat, termasuk berbakti kepada suami, termasuk diantaranya harus meminta izin kepada suami kalau mau keluar dari dalam rumah. Ulang syarat nak keluar, akon na permisi datu suami inang mau keluar ibasian bagasan bagas, akon na marpabua do. Ulang syarat nak saja harus izin kepada suami. Bukankah dulu ada diceritakan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang di masa itu, ketika ada sudah orang tuanya meninggal, tetapi karena dia tidak mendapatkan izin dari suaminya karena suaminya sedang pergi keluar kota, maka si istri tersebut tidak keluar rumah, dan oleh karena itulah dia memperoleh derajat yang tinggi, itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saking pentingnya seorang istri meminta izin ketika dia mau keluar rumah. Itulah pentingnya. Maka tidak ada pilihan lain bagi seorang calon istri atau bagi seorang istri yang bernama istri soleha, kecuali dia taat sepenuhnya kepada suami. Akun na taat do sude tu ahan edokon ni suami inang ate. Semuanya kecuali satu. Kata agama, apa itu? Ketika suami memerintahkanmu untuk bermaksiat kepada Allah, baru inang tolahona taat. Gue perintah konya tongko inang sebagai suami ia membuka auratmu, indah wajib dia taat. Perintah konya ho ulang salat, na wajib dia taat. Hanya itu. Selain itu seorang istri sepenuhnya wajib taat kepada suaminya tanpa terkecuali. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suami itu bagi seorang istri posisinya hampir nyaris menjadi Tuhan. Asidok konstan menjadi Tuhan. Arane dong ke Rasulullah, seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusia, pasti aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Itulah tingginya posisi seorang suami. Suami itu nyaris jadi Tuhan bagi istrinya. Arana sotola nama sujud. Sugari tola sujud. Meperintahkan Nabi para istri sujud kepada suami. Saking apa? Saking besarnya posisi seorang suami di hadapan istri. Aku ni jago mudah ni nang. Seluruhnya kau wajib taat. Narong alasan na bagi seorang istri indah taat namar suami. Bawa pesongon dia suami mitun kinai dung merlalu tolu bulanon. Arana na bo tolu bulanon nasonang saja do pion. Karena dunia milik berdua ni ada beda bang. Semua ni loh. Hari habis 3 bulan baru tari dah sifat asli ni teh. Tari dah mana mukor, tari dah mana dia. Semua ni mak. Jadi seorang istri wajib taat terhadap suami tanpa terkecuali. Kecuali suamimu memerintahkan kamu untuk bermaksiat, baru boleh tidak taat. Selebihnya wajib taat. Jadong alasan nana taat tu suami. Wajib taat. Karena seorang istri surga dan nerakanya adalah pada suaminya. Karena datang satu wanita ketika itu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bertanya kepada wanita itu, Amanina binta, ata zaujin anti. Apakah ada suamimu wahai perempuan? Qala na'am. Berkata perempuan itu, iya ya Rasulullah, aku sudah bersuami. Maka Rasulullah mengatakan, huwa jannatuki wa naruki. Maka suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Mamar pindah surgamu. Yang menentukan surga dan neraka seorang istri adalah suaminya. Maka perhatikan, wahai para istri,
posisimu di hadapan suamimu. Apakah suamimu sudah ridho hari itu atau tidak? Kalau belum, maka bagaimana agar suami ridho? Maka ambil tangannya, kemudian meminta maaflah. Seorang istri yang soleha, dia tidak akan bisa tertidur sebelum suaminya memaafkannya pada hari itu, walaupun kesalahan itu adalah kesalahan dari suaminya sendiri. Sungguh itu, bope suaminya na salah, anggo anak buri istri na solahi, tetap dia mengidomo itu suaminya. Ima calon ciri-ciri istri soleha. Kira-kira mau yang sangat berat. Berat. Bos suami ini bentong na salah. Ate, les angkon ada buri na mengidomo. Berat dudungan ini. Yung ko salah ng una. Balasan na surgo. Nah, yun dong surgo. Sanga kipasangin do yun mo no. Nalo jam mahulungan nama rumah tangga 50 tahun 60 tahun tiba-tiba mungkin na ilin hadiah na kipasangin do. Nah, atau kulkas 2 pintu yun do. Indah. Ada balasan lagi nita surga. Maka kalau kita mau mendapatkan surga dengan keriduan suami, maka perhatikan posisi kita di hadapan suami. Karena suami bagi seorang istri adalah surganya atau nerakanya. Maka kalau ada seorang istri yang dia kalau meninggal dunia, kemudian suaminya ridho, maka seorang istri yang soleh itu akan mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Kalau seorang suami mendapatkan ridho, seorang istri mendapatkan ridho dari suaminya, maka kelak di hari kiamat Allah akan memberikan dia pilihan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Marpili hoina. Mola taat namar suami. Mola mendapat ridho ni suami. Marpili amu inang tukinay pintu ni surga di akhirat. Sen dia giot mo. Sen ahli puasa do bisa ho masuk. Sen pintu ahli tahajud bisa ho masuk. Sen ahli pintu na menyantuni anak yatim piatu bisa ho masuk. Marpili kalau jadi mendapatkan ridho suami. Nah, makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, bagi seorang istri cuma 4 hal yang perlu kita jaga. Amu ada buroni nang opat maya na perlu ijagoamu. Ambu bisa inang ijagoamu na opaton. Insya Allah marpili amu pitu ni surga. Perduramu nang udah opat maya. Bisa jago na opaton nang udah inang sebagai seorang istri. Maka kelak engkau akan memilih pintu surga dari manapun yang engkau inginkan. Ustaz, tayun kamu sedokon. Ija sallatil mar'atu hamsaha wa somat sahroha wa hasanat farjaha wa ta'at zawzaha qila laha udkhulil jannah min ayya bawabal jannati syib. Apabila seorang perempuan dia menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu nang udang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu. Kecuali lagi berhalangan. Atau lagi nifas. Maka boleh tidak sholat. Maka bagi seorang wanita atau istri yang soleha, maka dia harus menjaga sholat 5 waktu. On penang, jago sholat 5 waktu mate. Suami pe, ingatkan seorang istri untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Mula holong roa, roa tu kinai ada buru ni be masuk surga marpili, maka perintahkan dia menjaga sholat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Bawa penamar pesta sadarion. Apalah nama hapus menun badak dia misalnya. Padir songoni, ulahan mula kate. Nulang mabiar mampus badak. Dapat waktu nanaron sholat pengantin. Arana bahat dei pengantin indah solat ere mabire mapus badak niya. Nakudangan na warga ni badako ustad niya. Lapar rasili bisa kariyo apus niya. Ngholong ro niya balik niya balik surga ni Allah Subhanahu wa taala. Hindi ba no? Maka jaga salat 5 waktu. Yang kedua, wasamat sahroha, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau istri sedang tidak berhalangan, maka berpuasalah pada bulan Ramadan. Mana kedua? Waso inang di bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahasanat farjaha,
yaitu seorang istri menjaga kehormatannya. Nah, para istri jaga kehormatan. Ada maksud sultan, jaga kemaluan kecuali terhadap suami. Anggota suami mentong kewajiban mo din wajib din ilahin ko. Mula na ilahin ko, mardo sa musyeho. So ini may. Itu kewajiban. Karena situ ada hak suami. Oleh karena itu jaga kehormatan. Banyak hari ini nang udah, kakak, ada baru indah menjaga kehormatannya. Memang ibagasan-bagas dia. Tiada kali dia ibagasan-bagas. Why? TikTok. May dahamu. Kan? Nang gutu dia memang ibagasan-bagas dia. Televisi menampakkan aurat. Kaya suaminya ipinalight niya TikTok di bagasan. Goso-goso sumon ite. Tiya kinaw inshallah na dongon. Insyaallah penghuni surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jaga kehormatan seorang istri. Jaga kemaluan kecuali terhadap suami. Ang butuh suami tong nawajib. Kemudian yang keempat adalah wa ta'at zaujaha, dan dia taat terhadap suami. Wajib taat kepada suami. Pemerintahkan suami, wajib taat seorang istri selama suami tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dadong alasan na ko taat kamu nang udah. Harus ngon dia piabang ni bagasan. Wajib ko taat. Ang dosa na isiya di. Dosa na isiya. Kewajiban kita mengingatkan. Tiba bentong songo ni ayah. Olong duot tong sarora mo lu yumak na bagasan tetaplah berbuat baik. Maka suami istri itu tak ubahnya seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu itu, suamimu itu adalah pakaian bagimu. Butamu udah pakaian nang udah. Baju. Ada fungsi ni baju untuk menutupi, saling menutupi. Suami maninang adalah manusia yang biasa, manusia yang tidak sempurna, bahat di kekurangan nenang, sobar ko. Arana nama rumah tangga nang menurut sadari dua hari seumur hidup. Suamimu bukan manusia yang sempurna, maka tutupilah kekurangannya. Ini masih jodohkan Allah kamu. Songoni juga suami, bahwa istrimu ini adalah manusia biasa, bukan manusia yang sempurna. Mula adong tungkin naik kekurangan dia, maka engkau sebagai suami menutupi kekurangan daripada istrimu. Songoni dong. Adong kekurangan istrimu tungkin naik, nangkon si cari-cari itu untuk keluarga, mau ambil perbedaan deh. Bondut na songoni. Mudah-mudahan jadi ubah. Songoni juga istri. Istri pepala adong kekurangan ni suami, nangkon sinet na mga dungari betinat tani benebagas. Mambempar badaan deh. Mga bisa karena pade-pade masongan ni caritoon. Adong pinaburuk-buruk ni suami ni aib ni suami ni ba ay simpan masoni sobari ba. Menangkin. Kesabaran di dalam berumah tangga akan memperoleh surga. Bahkan bukan hanya masuk surga, kelak di hari akhirat. Seorang istri yang soleha, maka namanya akan diumumkan di hadapan orang banyak. Bayangkan menang tungkin nai. Di hadapan ni alak na ba di akhirat, yumumkon magwar mo ipanggil ko, bisa ko marpili pitu ni surga ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wanita yang soleha ialah taat kepada Allah. Dia taat kepada Allah, kemudian dia taat kepada suaminya. Kemudian dia ikhlas dalam ketaatannya. Ikhlas ko inang, namar suami. Ikhlas ko taan na berbakti kepada suami. Kemudian apa lagi? Hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Kemudian engkau menjaga dirimu ketika suamimu tidak berada di rumah. Arana na bahatat sanari, suaminya ke mangomo kare jobaya. Iya pinake hemea. On marmaramon. Jadi jaga diri ketika suami bekerja di rumah, keluar rumah. Kenapa? Karena Allah telah menjaga dirimu sebagai seorang istri. Jaga amanah suamimu. Jaga harta suamimu yang diamanahkan kepadamu. Jangan kau sia-siakan itu amanah itu. Karena kelak kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami akan kelak dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Seorang istri
juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, taat kepada Allah, taat kepada suami, ikhlas dalam taat kepada suami, menjaga harta suami, menjaga kehormatan ketika suami tidak berada di rumah. Maka inilah ciri-ciri daripada wanita soleha. Anggo bisa inang ijalan kon, maka termasuk mau istri yang soleha, yang kelak di hari akhirat engkau akan diberikan Allah kesempatan memilih pintu surga mana yang engkau inginkan. Tay naburatan donina. Taat namar suami naburatan. Na percaya tong kamu sabi amundon amat na maluk parjol ade. Naburatan non. Arana salah sotik naron untuk marbada sajo. 3 bulanan tagi do pera mo. Kaya habis 3 bulan naron, Roma cobaan. Makanya rumah tangga itu tadi saya ibaratkan taubahnya seperti sebuah kapal yang berlayar di tengah laut. Datang ombak, datang badai. Kalau nahkoda tidak pandai-pandai, alamat kapal bisa karam. Maka sebagai suami dan istri, pertahankanlah rumah tangga kalian. Allah Subhanahu wa taala terakhir mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 21, wa ahosna minkum misaqan ghaliza. Allah mengatakan, wahai para suami dan istri, wahai suami, engkau telah mengambil perjanjian yang kuat kepada istrimu daripada Allah Subhanahu wa taala. On ikatanon amang sebagai seorang suami adalah ikatan yang kuat. Sehingga Allah mengatakan bahwa ikatan antara suami istri itu adalah misaqan ghaliza, ikatan yang kuat. Mula adong nang udah tali. Itu nang udah tali. Adok tali. Yang tali ini kalau diikat, dia tidak akan lepas, ditarik bagaimanapun. Itulah ikatan dalam rumah tangga. Ikatan yang tidak mudah lepas. Ikatan yang tidak mudah terpecah belah. Makanya Allah mengatakan bahwa pernikahan antara suami dan istri adalah misaqan ghaliza. Apa itu? Ikatan yang kuat. Makanya kita berharap kedua mempelai hari ini rumah tangganya adalah bukan setelah menikah 3 bulan kemudian lalu bubar. Adong lebih nasang atau lu bulan. Etong minggu loh, mamula kanak muri. Maka ini bukanlah misaqan ghaliza. Karena pernikahan itu adalah ikatan yang kuat. Bayangkan kalau ada tali itu sangat kuat ikatannya, itulah rumah tangga. Maka rumah tangga adalah misaqan ghaliza, ikatan yang kuat. Nah, oleh karena itu, jangan sampai rumah tangga yang hari ini telah dibangun menjadi tercerai-berai hanya dalam waktu singkat. Sebagaimana kita lihat rumah tangga kebanyakan orang hari ini, atau rumah tangga para artis-artis. Nah, itu artis-artis semua ini dong. 3 bulan no nasaka marsarak mahalay. Ini bukan ikatan yang kuat. Karena kalau disebut ikatan yang kuat adalah ikatan atau rumah tangga yang tidak mudah terpecah belah. Ikatan rumah tangga yang tidak mudah tercerai-berai. Walaupun cobaan, ujian, tantangan, rintangan, ombak, badai datang menghadang, rumah tangga itu akan tetap bertahan. Maka oleh karena itu di sini Al-Ustaz menyampaikan nasihat kepada kedua mempelai, pertahankan rumah tanggamu ini. Pertahankan keluargamu ini sampai nanti kalian berdua bersama anak-anak dan cucu kalian sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pernikahan ini adalah taubahnya, adalah sebuah nasihat takwa. Biar carana agar rumah tangga ini adalah rumah tangga yang menghasilkan orang-orang yang bertakwa, menghasilkan juga generasi-generasi yang bertakwa, sehingga rumah tangga ini adalah rumah tangga yang taubahnya sebuah kapal, yang kapal itu akan berlayar membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, mari kita laksanakan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, mari kita tinggalkan. Ulang coba-coba mang sebagai suami mengkarejohon atau mengalanggar nilarang ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh juga seorang istri, jangan pernah melanggar apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka hiasilah rumah tanggamu ini, pertahankanlah rumah tanggamu ini dengan meningkatkan ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan begitu insya Allah rumah tangga kalian ini akan melahirkan generasi qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Terakhir, bahwa rumah tangga kalian ini adalah rumah tangga yang harus terhindar dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar rumah tangga ini jangan sampai membuat kalian mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jadikanlah rumah tangga ini
agar terhindar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Apa gunanya harta kita? Apa gunanya pangkat dan jabatan, kecantikan dan ketampanan kalau rumah tangga itu ternyata berakhir di neraka Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah mengatakan di dalam ayatnya, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. On memang sebagai seorang suami, kalau di rumah tangga sebagai kawan dan pemimpin, jagalah bagaimana agar istri dan anak-anakmu terhindar dari jilatan api neraka. Pakailah kepintaranmu, pakailah hartamu, pakailah kepandaianmu agar bagaimana istrimu ini jangan sampai dijilat oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Oleh karena itu, ingatkan dia apa kewajibannya, ingatkan dia menutup aurat, ingatkan dia agar taat sepenuhnya mengurus dan mengatur rumah tangganya. Mudah-mudahan insya Allah rumah tangga kalian ini rahmah sampai nanti ke anak cucu, sampai nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Ustaz yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, kita mendoakan kedua mempelai, semoga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang kelak dikaruniakan keturunan yang menjadi qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama, keturunan yang menjadi penunjuk mata dan keturunan yang menghasilkan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Terakhir, kita mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.